Selamat datang di video yang membahas tentang God Design. Rancangan dan ketetapan Tuhan dalam kehidupan. Dalam video sebelumnya, kita sudah menjelajahi dan membahas terkait konsep-konsep Human Design dan Life Design. Di video kita kali ini, kita akan mendalami terkait konsep God Design, yaitu rancangan dan ketetapan Tuhan dalam kehidupan. Dalam hal ini, kita akan mempelajari tentang perbedaan antara nasib dan takdir serta bagaimana hal itu mempengaruhi kehidupan kita, serta mekanisme let go and let God, dan cara melepaskan kontrol serta kendali kita terhadap hasil akhir. Memahami nasib dan takdir. Sebagai manusia, kita berada dalam bahasa pemrograman yang diberikan Tuhan yang disebut nasib. Namun, terdapat juga bahasa pemrograman yang tidak dapat diubah yang disebut takdir. Mari kita pelajari lebih dalam mengenai perbedaan antara nasib dan takdir. Banyak manusia yang tidak bisa membedakan antara nasib dan takdir. Nasib bisa dirubah oleh manusia, kalaupun itu harus atas izin dari Yang Maha Kuasa, karena Tuhan berkata, "Sesungguhnya aku tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum kaum itu sendiri mengubah apa yang ada pada diri mereka." Bahasa Tuhan ini memberi isyarat bahwa Dia memberikan izin kepada manusia untuk merubah nasibnya dengan kerja keras dan doa. Sedangkan takdir adalah mutlak milik Tuhan semata. Beriman dengan benar terhadap takdir bukan berarti meniadakan kehendak dan kemampuan manusia untuk berbuat. Hal ini karena dalil syariat dan realita yang ada menunjukkan bahwa manusia masih memiliki kehendak untuk melakukan sesuatu. Sebagian orang memiliki anggapan yang salah dalam memahami nasib. Mereka hanya pasrah terhadap nasib mereka tanpa melakukan usaha sama sekali. Sungguh, ini adalah kesalahan yang nyata. Bukankah Tuhan juga memerintahkan kita untuk mengambil sebab dan melarang kita dari bersikap malas? Apabila kita sudah mengambil sebab dan mendapatkan hasil yang tidak kita inginkan, maka kita tidak boleh sedih dan berputus asa karena semuanya sudah merupakan ketetapan Tuhan alias takdir. Takdir, ketika kita menjadikannya sebagai aset dalam pembenahan hidup, juga secara maknawi mempunyai nilai yang sangat fundamental, maka akan menjadikan hidup kita menjadi lebih baik. Karena dengan penerimaan akan takdir berarti penerimaan terhadap kuasa Tuhan terhadap apa yang terjadi dalam hidup. Merubah nasib melalui usaha dan doa. Meskipun nasib dapat diubah oleh manusia dengan izin Tuhan, takdir tetap merupakan keputusan mutlaknya. Kita diberikan kebebasan untuk berusaha, berdoa, dan merubah nasib kita. Namun, hasil akhirnya tetaplah merupakan kewenangan Tuhan yang Maha Kuasa. Mari kita pelajari lebih lanjut tentang bagaimana usaha dan doa kita dapat mempengaruhi jalannya kehidupan. Menyikapi kegagalan dan kesuksesan. Dalam hidup, kita mengalami kegagalan dan kesuksesan. Penting untuk menyikapi kegagalan sebagai ujian atau pelajaran yang Tuhan berikan. Takdir adalah bahasa program Tuhan yang penuh dengan keberhasilan, kesuksesan, dan kemenangan. Mari kita belajar menghadapi kegagalan dan menerima takdir dengan hati yang lapang. Merancang hidup dengan rencana Tuhan. Dalam merancang hidup kita, penting untuk menyelaraskan diri dengan God Design. Kita harus memiliki tujuan yang jelas, percaya pada rencana Tuhan, berusaha dengan tekun, dan meminta izinnya. Mari kita renungkan bagaimana kita bisa meretas nasib kita sendiri dan merubah hidup kita dengan izin Tuhan. Menghadapi kehidupan dengan penerimaan. Menerima takdir bukan berarti menyerah begitu saja, tetapi merupakan bentuk keimanan dan penghormatan terhadap keputusan Tuhan. Kita harus tetap mengambil tindakan dan berusaha, sambil menerima apa yang menjadi ketetapannya. Mari kita hadapi kehidupan dengan penuh penerimaan dan keyakinan. Let go and let God, memahami cara melepaskan kendali kita terhadap hasil akhir. Dalam kehidupan ini, ada momen-momen di mana kita perlu melepaskan kendali dan mempercayakan segalanya kepada Tuhan. Mari kita eksplorasi mekanisme, let go and let God, dalam menghadapi tantangan dan perjalanan hidup kita. Melepaskan kontrol bukan berarti kita pasif atau tidak berusaha. Sebaliknya, itu adalah sikap yang membebaskan kita dari kekhawatiran dan kecemasan yang mengikat. Ketika kita memahami bahwa Tuhan adalah Sang Pemegang Kendali yang Maha Bijaksana, kita dapat melepaskan beban kita dan mempercayakan segala hal kepadanya. Dalam keadaan sulit, melepaskan kendali dan mempercayakan segalanya kepada Tuhan memberi kita kekuatan yang luar biasa.
Pada saat kita ikhlas dan pasrah, maka kita akan menemukan ketenangan dalam menghadapi tantangan, karena kita tahu bahwa Tuhan Yang Maha Kuasa mengatur segalanya dengan cara terbaik bagi kita. Dalam mekanisme Let Go and Let God, kita menyadari bahwa dengan melepaskan kendali kepada Tuhan, kita membuka pintu bagi keajaiban dan keberkahan untuk masuk dalam hidup kita. Kita mengalami perubahan positif yang melampaui harapan kita dan menjadi saksi kebesaran Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Dengan memahami mekanisme Let Go and Let God, kita memasuki fase hidup di mana kita hidup dalam kesesuaian dengan rencana Tuhan. Kita merasakan kehadirannya yang terus membimbing kita, memberikan kebijaksanaan, dan membawa kita menuju kehidupan yang penuh makna dan tujuan. Ketika kita benar-benar mempraktikkan mekanisme Let Go and Let God, kita menemukan kedamaian, kebahagiaan, dan keberhasilan yang sejati. Kita hidup dalam kesejatian, mengalir dengan aliran kehidupan yang penuh keberkahan dan menghormati ketetapan Tuhan dalam segala aspek hidup kita. Mari kita terus berjalan dalam perjalanan hidup ini dengan sikap melepaskan kendali dan mempercayakan segalanya kepada Tuhan. Dalam setiap langkah yang kita ambil, ingatlah bahwa Let Go and Let God adalah kunci untuk hidup yang penuh makna, damai, dan penuh keberhasilan. Bersiaplah untuk mengalami keajaiban Tuhan dalam hidup Anda saat Anda meretas nasib, menerima takdir, dan hidup dalam kesejatian yang Tuhan kehendaki. Mengubah hidup menuju kesejatian. Melalui pemahaman akan nasib, takdir, dan rencana Tuhan, kita dapat merubah hidup kita menuju kehidupan yang lebih baik. Meretas nasib kita sendiri, dengan perencanaan yang baik dan izin Tuhan, akan membawa kita ke arah kesejatian hidup yang dikehendakinya. Mari kita bergabung dalam perjalanan ini menuju hidup terbaik versi kita. Kesimpulan dan tindakan selanjutnya. Sampai di sini, kita telah mempelajari tentang God Design, perbedaan antara nasib dan takdir, serta bagaimana merancang hidup kita dengan izin Tuhan. Sekarang, saatnya untuk menerapkan pemahaman ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita menjadi penulis dan arsitek dari kehidupan terbaik versi kita sendiri dengan memahami Human Design dan membuat buku proposal rancangan kehidupan atau Life Design. Bersiaplah untuk merubah nasib, menerima takdir, dan hidup dengan penuh keberhasilan dan kesuksesan sesuai dengan rencana Tuhan. Ayo, mulailah perjalananmu menuju hidup yang lebih baik.